Langkah selanjutnya dalam penyelidikan statistika untuk studi kasus ini tuh adalah tahap keempat, yaitu adalah inferensi ya. Nah, di sini kita harus menulis dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatif kita ya. Nah, hipotesis nol kita itu adalah bahwa tidak ada asosiasi ya. Tidak ada asosiasi di antara cara berlari ya, narrow atau wide ya, dengan waktu tempuh dari home ke base 2 ya, gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan tulis. Nah, kemudian HA-nya berarti ada asosiasi ya. Atau dengan kata lain, rata-rata waktu tempuh secara narrow dengan rata-rata waktu tempuh secara wide itu berbeda gitu ya. Antara cara berlari dengan waktu tempuh. Nah, semoga cukup jelas nih kenapa saya bisa menulis H0-nya seperti ini dan H-nya tuh seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan beberapa notasi ya. Jadi misalkan narrow itu saya pakai indeks 1 ya. Sementara yang wide itu pakai indeks 2 gitu ya. Nah, jadi mu 1 itu adalah kalau X bar kan untuk ngomongin ketika kita ngomongin sampel, sementara mu itu kalau kita lagi ngomongin populasi ya, berarti ini adalah rata-rata waktu tempuh lari secara narrow tapi di populasi ya. Nah, begitu pula dengan mu 2 ya, rata-rata waktu tempuh lari secara wide ya, tapi di populasi. Nah, untuk di level sampel juga sama, kita punya X bar 1 dan X bar 2. Nah, X bar 1 adalah rata-rata waktu tempuh dari 22 orang tersebut jika lari narrow. Sementara yang X2 adalah rata-rata waktu tempuh dari ke-22 orang tersebut jika lari secara wide ya. Nah, cukup jelas ya apa mu 1, mu 2, X bar 1 dan X bar 2. Nah, lagi-lagi namun untuk kasus pair design tadi saya sudah bilang bahwa kita tuh tidak tertarik dengan mu 1 ataupun mu 2, X bar 1 dengan X bar 2. Yang kita lebih tertarik itu adalah difference-nya ya, atau selisihnya gitu. Yaitu kita simbolkan dengan mu D ya. Jadi mu D itu adalah, mungkin saya tulis di sini, selisih atau mungkin saya pakai rata-rata dulu, rata-rata selisih ya. Rata-rata selisih waktu tempuh lari secara narrow, dengan lari wide ya, di level populasi. Nah, X bar-nya berarti X bar D itu adalah rata-rata selisih waktu tempuh lari secara narrow dan lari secara wide dari ke-22 orang tersebut di level sampel. Nah, kita lebih tertarik sama ini nih, X bar sama mu D. Nah, oleh karena itu H0 dan HA-nya ini kita bisa tulis dalam bentuk simbol ya, yang akan saya tulis di slide berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui notasi-notasi yang akan kita gunakan, kita bisa menulis hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya dalam bentuk simbol ya. Nah, ingat yang kita pakai itu bukanlah mu 1 ataupun mu 2, tapi yang kita pakai itu adalah mu D atau rata-rata dari selisih. Nah, oleh karena itu H0-nya itu adalah mu D sama dengan 0 ya. Karena H0 kan dalam kata-kata tuh tadi itu adalah tidak ada asosiasi ya, berarti mu D-nya itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, mau lari secara narrow atau mau lari secara wide, rata-rata waktu tempuhnya itu sama aja gitu ya, nggak ada bedanya. Atau dengan kata lain selisihnya sama. Nah, kemudian dari hipotesis alternatifnya itu adalah si peneliti ingin mengetahui apakah ada asosiasi antara cara berlari dengan waktu tempuh. Berarti dia tidak peduli siapa yang lebih cepat atau siapa yang lebih lambat, dia hanya
peduli bahwa ada asosiasi atau nggak ada asosiasi. Nah, oleh karena itu hipotesis alternatifnya adalah mu D tidak sama dengan 0 ya. Jadi tandanya ini nih. Ya. Sementara selanjutnya setelah menulis hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, kita bisa mulai melihat statistik dari penelitian ini. Nah, statistiknya itu adalah statistik dari mu D itu adalah XD ya. Dan XD-nya itu cara menghitungnya itu gimana? Nah, jadi orang pertama kan dia lari secara narrow berapa detik nih, dia lari secara wide berapa detik, terus kita kurangkan ya. Nah, saya dapat data ini nih. Nah, orang kedua juga sama, sampai orang pemain ke-22 ya. Dia lari secara narrow berapa, dia lari secara wide berapa, terus kita kurangkan, terus kita dapatkan data selisihnya. Nah, di data selisihnya ini kita akan rata-ratakan. Jadi rata-ratanya itu adalah X bar D. Nah, ini adalah cara menghitung X bar D. Nah, selain saya sudah hitung, karena datanya kan saya sudah ada ya. Jadi X bar D-nya itu adalah 0,075 ya. Jadi saya sudah hitung bahwa rata-rata dari selisih waktu tempuh lari secara narrow dan lari secara wide untuk ke-22 orang ini itu adalah 0,075. Nah, kemudian selain statistik X bar D, kita juga bisa melihat statistik standar deviasi dari ini nih, selisih ini nih ya. Nah, kita bisa hitung dan standar deviasinya itu saya sudah hitung, nilainya itu adalah 0,0088 ya. Jadi di sini cukup kecil ya standar deviasinya, atau dengan kata lain data-data ini itu tidak terlalu bervariasi ya. Itu merupakan hal yang bagus buat kita karena dengan data yang tidak terlalu bervariasi, kita akan lebih mudah untuk menolak H0 ya, si peneliti. Nah, Anda bisa bandingkan standar deviasi dari data ini nih ya, dengan standar deviasi dari data ini nih. Nah, Anda bisa lihat bahwa standar deviasi dari data yang warna putih itu cukup besar kalau dibandingkan dengan ini nih. Jadi terlihat bahwa ketika walaupun kita punya data yang cukup bervariasi, kalau kita lihat selisihnya, itu variasinya itu jadi berkurang jauh. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Nah, simulasi itu akan kita lakukan dengan mengasumsikan H0 itu benar ya. Jadi kita akan mengasumsikan bahwa H0 itu benar, kita akan mengasumsikan bahwa sebenarnya itu tidak ada perbedaan kok di antara waktu tempuh lari secara narrow sama lari secara wide gitu ya. Dan perbedaan yang kita dapatkan ini tuh hanya sekedar kebetulan aja sih gitu ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada perbedaan dan kita dapat kebetulan aja gitu. Nah, kita akan coba lakukan simulasi tersebut ya, yang akan saya bahas di slide berikutnya.